Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar sahabat pendidik sekalian? Kembali lagi bersama saya Didik Rahmadi dalam tutorial-tutorial mengenai pendidikan. Baiklah, eh, kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya kita mengumumkan kelulusan siswa dengan menggunakan WhatsApp Auto atau WhatsApp Auto Reply. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk membalas pesan atau WhatsApp siswa yang ingin mendapatkan surat keterangan lulus. Baiklah, sebelumnya untuk mendukung channel ini, silakan klik subscribe, like, dan share kepada rekan-rekan sahabat pendidik yang lainnya agar informasi ini dapat tersampaikan dan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Check it out. Yang pertama harus disiapkan adalah dokumen atau format surat kelulusannya, surat keterangan lulus ya. Dokumennya biasanya berupa Word ya. Dan yang kedua adalah data siswanya. Nah, ini adalah contoh dokumen surat keterangan lulus. Nah, yang mungkin jadi pertanyaan di layar ini adalah kenapa nama ini bentuk tulisannya seperti ini. Ya, ini penjelasannya adalah yang ini nanti datanya akan berbeda-beda. Jadi ini seperti mailing merge ya, cuman versi Google-nya. Nah, jadi nanti di Google-nya itu kita fungsinya untuk menggenerate agar file yang dokumen ini berbentuk doc ini akan berubah menjadi PDF. Ya, kasarnya seperti itu. Oke. Yang pertama sudah. Kalau sudah dibuat formatnya ya seperti ini contoh ya. Ini hanya contoh, boleh menggunakan format lain silahkan. Nah, untuk data-data yang berbeda nantinya seperti nama, tempat tanggal lahir ya, ini gunakan dengan tanda apa ini namanya ya? Kurung lancip. Kurang dari, lebih dari ya, seperti itulah. Yang tahu ini namanya tanda apa silahkan tulis di kolom komentarnya ya. Oke. Nah, di sini tanda ini kasih 2, lalu ketikkan ini namanya ya, nama gitu ya. Tergantung nanti di sini di Excel-nya ini atau di spreadsheet-nya nanti ini nama kolomnya apa ya. Jadi ambil yang paling atas ini, nama kolom ini apa ya. Ini kan kolom nama ya, dan ini kolom tempat tanggal lahir. Nah, oke. Ini juga sama ya, pokoknya data yang berbeda-beda itu berikan tanda ini, tanda kurang dari dan lebih dari ya, sebanyak 2 kali ya. Seperti ini contohnya. Ini contoh, ini hanya contoh. Nah, ini contoh jika ingin menggunakan lampiran rata-rata nilai rapot juga boleh, silakan ya. Nah, jika rekan-rekan sahabat pendidik sekalian mau nomornya setiap siswa berbeda-beda, maka ganti ini jadi nomor seperti ini ya, nomor seperti ini. Tapi kalau misalnya mau sama ya udah seperti tadi aja 35. Oke ya, ini contoh. Lalu selanjutnya, nah ini kolom ini, baris ini, kenapa saya namakan agama ya, ini kan mata pelajaran nih. Ini saya tidak isi mata pelajaran PAI, pendidikan agama Islam, atau pendidikan agama Kristen ya. Kenapa? Ini untuk sekolah yang mungkin siswanya itu heterogen agamanya ya. Kalau misalnya dia agamanya di dalam satu kelas atau satu angkatan itu agamanya semuanya sama, maka ini tidak usah ditulis agama, tulis aja agama yang ada saja gitu ya. Nah, ini juga sama. Ini kan nilai rapot nanti datanya akan berbeda-beda ya. Datanya akan berbeda-beda sama seperti sampai bawah. Nah, oke.
Nah, itu dokumen pertama yang harus disiapkan. Dokumen kedua berbentuk Excel. Ya, berbentuk Excel di mana baris nomor 1 ini harus diberikan nama yang sesuai dengan dokumen format format surat keterangan lulusnya. Ya, seperti ini nama, termasuk huruf kapitalnya pun harus persis, tidak boleh ada yang berbeda. Ya, nama orang tua, NIS, NISN, agama. Nah, ini kolom agama ini diisi dengan nama mata pelajaran sesuai dengan agama dari siswa tersebut. Supaya nanti di sini di baris ini dia namanya akan berubah. Ya, nama mata pelajarannya akan berubah. Oh, maaf, sekarang namanya muatan pelajaran ya. Muatan ada kan. Oke, muatan pelajaran. Ya, kembali lagi ke Excel ya, seperti ini. Nah, ini yang saya pakai adalah nilai akhir dari mata pelajaran ini. Nah, ini adalah nilai akhirnya. Nilai akhirnya saya taruh sini, atau jika rekan-rekan mau menuliskan nilai per semesternya juga boleh. Tapi ini juga harus dirubah, kolomnya jadi nambah banyak ya, kolom dan barisnya jadi nambah banyak. Oke, jadi ini kolomnya jadi ada semester 7, 8, 9, 10, 11 seperti itu. Ya. Jika sudah siap dokumennya ya seperti ini. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam Google Drive kita. Ya, masuk ke dalam Google Drive kita. Gunakan akun Gmail. Ya, untuk di DKI Jakarta mungkin ada yang sudah mendapatkan akun GSE. Saya sudah coba, ternyata dibatasi. Kenapa dibatasi? Itu bukan berarti akun GSE ini tidak lengkap, tapi memang dari pihak Google-nya mungkin sengaja membatasi karena aplikasi WhatsApp Auto ini adalah aplikasi pihak ketiga jatuhnya. Jadi GSE ini mungkin memperhitungkan keamanan dari data yang ada di dalam drive GSE kita. Maka silakan gunakan akun Gmail-nya. Oke? Gmail-nya. Lalu buatlah sebuah folder. Ya, buatlah sebuah folder baru. Ya, surat keterangan lulus misalnya. Ini saya sudah buat foldernya. Lalu upload file yang tadi sudah disiapkan. Ya, upload file yang tadi sudah disiapkan. Saya taruh di sini ya, upload saja dua-duanya. Uploadnya bagaimana? Tinggal taruh saja di sini. Oke. Nah, sudah terupload. Nah, di sini masih ada prosesnya lagi. Di sini tidak bisa kita menggunakan file yang sudah dimasukkan, tapi kita harus menggunakan format dari Google. Caranya bagaimana? Kita buka dulu. Ya, kita buka dulu. Ini mungkin agak lama, atau klik kanan mungkin bisa kali ya. Buka dengan Google Dokumen. Oke. Ini dibuka. Tunggu sebentar, ya. Tunggu sampai semuanya muncul. Ya, dibuka. Nah, seperti ini. Lalu ini harus kita simpan sebagai Google Dokumen. Ya, jangan masih docx seperti ini. Ya, kita simpan sebagai Google Dokumen. Karena nanti di aplikasi Autocrat-nya nanti bisanya membaca Google Dokumen. Ya, kita simpan sebagai Google Dokumen. Ini tombolnya seperti ini. Simpan sebagai Google Dokumen. Ya. Nah, setelah dia muncul, oke, maka akan langsung muncul juga di sini. Perbedaannya apa? Kalau ini Word ini ada ukuran filenya, kalau Google Dokumen tidak terlihat ukuran filenya, dan tidak ada tanda atau extension docx-nya. Oke, ini boleh dihapus. Jika sudah dirubah jadi dokumen, ini boleh dihapus supaya tidak membingungkan aja. Nah, ini juga sama.
Ini juga sama, kita buka dulu dengan Google Spreadsheet. Oke. Ya. Lalu kita simpan sebagai Google Spreadsheet. Ya. Seperti itu. Oke, sudah. Oke. Jika sudah, kita tutup dulu semuanya ya. Nah, ini boleh dihapus ya. Ini boleh dihapus, yang masih format Excel boleh dihapus. Ini saya hapus ya. Saya hapus. Nah, ini tadi harusnya masih dibuka ya. Kita buka ya. Nah, oke. Boleh juga rekan-rekan sahabat pendidik sekalian langsung buat surat keterangan lulusnya di drive ini ya, tidak harus upload dari Word ya. Caranya klik baru lalu Google Dokumen ya, nanti dia akan keluar file di sini, tinggal buat formatnya di sini. Sama juga ini spreadsheetnya juga sama, bisa langsung dibuat di sini. Oke, yang kita akan setting selanjutnya adalah data rata-rata nilai rapot Excelnya, file database-nya ya, file database-nya yang akan kita setting. Oke. Nah, di sini ada satu add-on atau pengaya ya yang harus rekan-rekan sahabat pendidik sekalian install, yaitu namanya AutoCAD ya. Caranya bagaimana? Ini karena ini bahasa Indonesia, maka ini bahasanya di pengaya ya, pengaya. Nah, kalau misalnya bahasa Inggris harusnya add-on ya, add-on. Nah, di sini saya sudah tertera AutoCAD. Kalau misalnya tidak ada ya, silakan dapatkan add-on. Nah, lalu cari, kalau misalnya nggak ada di sini juga cari AutoCAD seperti ini ya. Nah, dia akan ini tinggal diklik lalu di sini install. Kalau misalnya belum diinstal, dia bacaannya install, klik aja install ya, ikutin aja petunjuknya sampai selesai. Oke ya. Jika sudah selesai terinstall, arahkan kursornya ke satu kolom di paling kanan kolom yang terisi ya, di samping rata-rata ini ya, di samping rata-rata ini. Oke. Nah, jika sudah, silakan nyalakan atau jalankan, bukan jalankan sih, setting AutoCAD-nya dulu. Kita launch, kita jalankan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, kita klik new job. Lalu namanya apa? Misalnya kelulusan siswa kelas 6 ya, nama jobnya ini apa? Oke, kita next. Nah, di sini pilih file yang tadi kita buat. Filenya berupa dokumen ya. Pilih filenya ya. Filenya biasanya file yang baru dimasukkan akan terlihat di atas ya. Sayangnya di sini jadi penamaannya mungkin harus ini kali ya, harus unik. Jadi nanti tidak tidak tertukar. Oke. Ini saya klik ini karena ini filenya ini ya. Saya klik. Nah, sampai keluar seperti ini. Oke, lalu kita next. Nah, ini kalau ini masih kosong ya, pilih sheet 1 ya, pilih sheet 1. Biasanya masih kosong ya. Pilih sheet 1 lalu pastikan ini sesuai dengan maps to kolomnya ya. Nama ya nama, TTL, nama orang tua ya nama orang tua. Jika ada yang berbeda, maka silakan dipilih ya. Ini akan keluar sesuai dengan kolom yang ada di sini ya, ini akan keluar sini sesuai. Oke.
Nah, kalau misalnya ini ada tanda ininya kurang, tanda apa ini namanya, kurung lancipnya kurang saja, maka dia tidak akan keluar. Oke, seperti ini agama tuh ya, sampai terakhir dipastikan yang database-nya sudah ada semuanya. Kita next. Nah, file name-nya apa? Nanti keluar file name-nya nama filenya apa ya? Saya contohkan SKL. Di sini saya ketik nama. Ya. Nama. Nanti di sini namanya akan berbeda-beda pastinya. Ya, lalu type-nya ya, tipenya berupa PDF saja. Karena kalau docs takutnya ada yang belum menginstal apa namanya Office di perangkat handphone. Oke, pilih multiple output mode ya. Kalau single output ini dia keluarnya satu file. Satu file itu isinya banyak. Tapi kalau multiple output keluarnya berdasarkan banyaknya siswa, banyaknya data yang ada di sini ya. Kita next ya. Oh iya, ini ada yang saya lupa. Di drive sebelumnya di sini nih buat apa namanya folder baru untuk menyimpan file yang file PDF yang akan kita bagikan nanti. Ya, contohnya file SKL misalnya seperti itu ya. Lalu kita buat, dan jangan lupa ini harus kita setting untuk dibagikan ya. Dapatkan link yang bisa dibagikan. Oke. Nah, di sini dirubah menjadi siapa saja yang memiliki link dapat melihat. Pengaksesnya ini yang memiliki link ini dapat melihat ya, dapat melihat saja. Lalu klik selesai sampai ada tanda apa ini ya, icon orang di sini kali ya. Ini artinya sudah folder ini sudah share ya, tershare. Ya, masih di sini kita, lalu ini kita rubah. Nah, ini ya. Salah saya, maaf. Saya cancel dulu. Choose folder. Kliknya sekali aja. Jangan klik 2 kali sampai selectnya ini menyala ya. Lalu klik select. Nah, ini file SKL sudah. Kita next. Ini dikosongkan saja, kita lewati. Ini juga kita lewati saja. Nah, ini share doc-nya pilih yes. Lalu PDF. Ya, PDF ini tidak bisa dirubah. Nah, ini harus terisi ya, rekan-rekan sahabat pendidik sekalian. Tuh, ini tapi terisinya asal saja boleh. Ya, kalau misalnya mau dikirimin ke email juga silakan. Ya, silakan. Berarti di sini tambahkan kolom email. Tapi kalau misalnya mau pakai WhatsApp Auto ya nggak usah, asal-asalan aja nggak apa-apa. Yang penting terisi. Yang harus terisi adalah email ini dan SK dan apa namanya subjeknya. Ini harus terisi. Oke, kita next. Nah, ini run on form triggernya. Run on form triggernya harus di yes. Oke, jika sudah kita klik save. Nah, jika sudah klik save, kita geser dulu ke kanan. Kita jalankan apa yang sudah kita setting tadi. Run job. Kita tunggu ini sampai selesai. Ya, ini akan membuat sheet baru di sini ya. Sheet baru sampai ini selesai semua. Ini jangan ditutup, karena kalau misalnya ditutup nanti takutnya akan berhenti gitu dia menggenerate filenya, merubah file dari doc tadi menjadi PDF. Jadi tunggu saja. Baiklah, ini udah selesai ya. Udah selesai dia menggenerate atau merubah filenya tadi, mengisi filenya tadi. Oke, jika sudah selesai kita tutup. Nah, sudah selesai, ini nggak usah di save ya, tidak usah di save. Sekarang rekan-rekan sahabat pendidik sekalian buat spreadsheet baru
untuk untuk link reply dari WhatsApp anak-anak kita. Oke, baru lalu kita pilih spreadsheet. Ya, kolom A ya, isikan saja sesuatu yang unik. Ya, boleh tanggal lahir atau NISN. Kalau saya menggunakan NISN karena NISN termasuk unik ya. NISN. Ya. Kolom B, isikan file yang sudah jadi. Yang mana filenya? Yang ada di sini. Merge URL. Oke, isikan ini. Saya copy. Oke, saya copy lalu masukkan ke sini. Ya, bentar, ini namanya link. Kita kasih nama link aja. Oke, kita paste di sini. Nah, NISN-nya ambil dari sini juga. Oke. Nah, ini dia. Kita salin. Lalu kita tempel. Di sini namanya masih untitled spreadsheet. Kita rubah namanya untuk memudahkan kita mencari file ini. Oke, kita kasih aja link reply. Seperti itu ya. Enter. Nah, sudah ini sampai sini baru kita akan men-setting Watch Auto di handphone kita. Oke, tunggu sebentar. Nah, sekarang kita masuk ke pengaturan di handphone. Ya, di handphone atau di perangkat atau di gawai rekan-rekan sahabat pendidik sekalian harus sudah terinstall yang namanya Watch Auto. Ya, tinggal cari sebenarnya di Play Store ya. Tinggal cari di Play Store. Nah, ini nama aplikasinya Watch Auto. Ya. Lalu nanti kita buka ya. Buka nanti. Oke, ini kita buka ya. Nah, di sini kita on kan. Ya. Watch Auto-nya, notification access-nya di allow ya. Mungkin pengaturan setiap handphone akan berbeda-beda ya. Jadi tergantung handphonenya masing-masing. Nah, di sini lalu kita klik kotak 4 yang ada di sebelah kiri sini ya. Di sini kita pencet. Nah, pastikan sign in-nya ini harus sama dengan drive yang kita pakai untuk menyimpan file format-format tadi ya. Oke, kita sign in. Dipilih akunnya yang mana. Oke. Nah, ini sudah masuk ke sini ya. Lalu kita di sini ada berbagai macam ini ya. Cuman kita akan fokus ke spreadsheet. Ya, kita akan sinkronkan dengan spreadsheet yang ada di akun ini Google ini. Oke. Kita klik spreadsheetnya. Lalu kita on kan ininya ya. Kita on. Ya. Lalu kita sync. Nah, biasanya file yang baru dibuat akan muncul paling atas. Lalu ini ya, file yang baru dibuat akan muncul paling atas. Lalu kita klik ini link reply tadi ya. Makanya ini fungsinya menamakan yang unik ya seperti ini ya. Kita klik link reply-nya. Nah, untuk mengecek sudah masuk atau belum, di sini kita tarik ke atas atau kita klik aja, tarik ke atas. Nah, di sini sudah ada. Jika siswa mengetikkan NISN ini, maka siswa akan mendapatkan file yang ada di sini. Mau dicoba? Yuk kita coba yuk. Ya, kita coba ya. Ini saya keluar dulu. Saya akan masuk ke WhatsApp bisnis saya. Ya, saya coba ini. Lalu akan saya ketikkan tadi
00 1 1 1 3 4 5 6 7 8. Oke, lalu kita send. Belum terkirim. Nah, jika kita mengirimkan NISN ini maka akan terbalas seperti ini. Coba kita buka ya. Kita buka dengan Google Chrome. Maka akan keluar file yang tadi. Nah, seperti ini ya contohnya. Ya, seperti ini. Oke. Untuk tanda tangan ini bisa menggunakan tanda tangan yang sudah di-scan dan di-stempel, ya tergantung kebijakan dari sekolah masing-masing tentunya ya. Baik, ini kurang jelas mungkin ya, kita akan lihat dengan jelas di sini. Ada di file ini, file SKL. Valentino Rossi misalnya. Nah, akan seperti ini. Yang ini akan muncul seperti ini jika siswa mengetikkan NISN ke nomor yang dituju, maka akan muncul yang seperti ini. Oke, baik, itulah cara mengumumkan kelulusan ya, apalagi di tengah pandemi seperti ini ya. Nah, mungkin udah PSBB transisi, tapi ya harus tetap dengan protokol-protokol kesehatan. Jadi tetap tidak boleh ada kerumunan di sekolah seperti itu. Dan itu adalah salah satu solusi untuk pengumuman kelulusan kita. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya yakin informasi atau tutorial ini dapat bermanfaat bagi kita semua jika rekan-rekan sahabat pendidik sekalian mengikuti apa yang sudah saya jelaskan tadi. Insya Allah tidak ada kekurangan. Jika ingin bertanya, silakan ketikkan di kolom komentar atau kunjungi dan follow dan DM Instagram saya. Tinggal search didik.rahmadi di Instagram. Baik, sekali lagi jika suka dengan video ini, klik like-nya, subscribe, dan share kepada rekan-rekan sahabat pendidik yang lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.